buat saya, karena jiwa saya agak militer, jadi militan ya Bunda. Saya nggak ada cincai orangnya. Jadi buat saya kalau memang mau jadi A, dibangun semaksimal mungkin, ya nyemplung sekalian, basah sekalian, jadi nggak ada yang nanggung kalau saya. Kalau dari Bunda Afi dan Ayah Ramzi memperbolehkan nggak sih kalau Asila pengen terjun ke dunia entertain, jadi artis gitu seandainya, penyanyi atau apa? Iya, boleh. Maksudnya gini, kita bolehin, tapi kita punya rules banget. Kalau memang rulesnya itu dia bisa kerjakan, nggak apa-apa gitu. Tapi saya bilang kalau memang dia jadi artis, saya kayaknya nggak urus ya, biarkan aja orang lain lah ya. Jadi manajerinnya dengan orang lain gitu ya Bun ya? Karena saya takutnya jiwa keibuan saya ngatur ya Bun. Tapi pernah dengar juga katanya Ayah Ramzi nggak terlalu pengen Asila terjun Bun artis, kalau misalnya jadi artis. Kalau memang dia punya darah seni gimana dong? Kalau misalnya ya kan, cuman mungkin konotasi artisnya dulu yang bagaimana. Saya rasa Asila anak yang sopan, bukan anak yang kekinian yang dia akan menghalalkan segala cara demi keartisan atau keeksisan gitu ya. Apapun bentuk seni dia, saya rasa dia tahulah, karena kenyang lah dari, walaupun sekolah Asila bukan sekolah agama, bukan sekolah Islam gitu. Kebetulan dia sekolah bisnis internasional, tapi kan kita dari keluarga dapat ya Bun ya, pasti asupan karena buat saya agama dan dari keluarga, nomor satu dari keluarga. Tapi kalau dari Bunda sendiri ada kecenderungan nggak pengen, karena Bunda sana ngelihat Asila ada bakat nih di bidang tertentu gitu, ada kecenderungan nggak untuk mengarahkan ke situ gitu? Nah itu tadi makanya, jadi ketika kita tahu mau ke situ, jadi justru kita kasih rulesnya. Kalau bisa silahkan, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Cuman kalau buat saya, karena jiwa saya agak militer, jadi militan ya Bunda. Saya nggak ada cincai orangnya. Jadi buat saya kalau memang mau jadi A, dibangun semaksimal mungkin, ya nyemplung sekalian, basah sekalian, jadi nggak ada yang nanggung kalau saya. Yang penting positif dan ya tadi nggak menghalalkan segalanya. Iya, yang penting Asila perempuan soalnya, karena akan berending di pernikahan, menjadi ibu, dia harus punya track record yang baik seperti itu. Kalau mengenai pola asuh, kalau Bunda dan Ayah Ramzi itu sebenarnya seperti apa sih pola asuh yang diterapkan ke Asila? Kalau saya itu kan Parno, jadi dan saya tahu dunia sekarang semakin memarnokan, jadi ya saya lebih banyak peraturannya, tapi saya kemas dengan ibu kekinian ya, maksudnya nggak yang ibu jadul aku juga. Kalau Ramzi mungkin karena dia tahu saya sudah sangat Parno, jadi dia ya udah pasti udah sama ibunya udah aman deh. Cuman memang beberapa part yang memang itu kayaknya harus bapak yang menghandle, saya kasih ke dia gitu. Saya kasih ke Ramzi, maksudnya tuh gitu. Tapi biasanya sih ngomel gitu ya, banyakan ngulang-ngulang peraturan, ya itu dari Bunda. Terus kalau Bunda kan sekarang udah sibuk ya, pasti kan untuk ngehandle banyak pekerjaannya Ayah juga gitu ya, mengatur lah ya. Nah terus dengan Bunda yang tadi info ke kita kalau Bunda agak lebih agak lebih perhatian ke anak gitu, Bunda kayak masih kesulitan nggak membagi waktu antara peran itu? Enggak. Dan masih bisa ngikutin Asila kemana-mana, dia pergi nonton atau apa gitu, bisa ngintip masih karena kan saya suka memang saya tuh suka memanage waktu banget, jadi memang sehari mau apa, besok mau apa, ini mau apa, udah dipikirin buat 1 bulan ini, maksudnya kita harus tahu kita mau apa. Jadi apapun pekerjaan yang saya ambil, misalnya sekarang ngurusin rumah tangga, kan saya juga harus masak, harus ke pasar, belanja bulanan, ini itu ya. Ngurusin suami juga, ngurusin kontrak juga, harus datang ke lokasi juga, harus ngurusin mertua juga, orang tua juga. Yang selama saya sehat, dan yang pasti karena anak saya sekarang lagi ABG, kalau dulu mungkin saya 7 hari maksimal kerja sama abinya Asila sama Ramzi, tapi kalau sekarang saya harus bagi hari gitu. Jadi ada hari di mana di situ saya sama Asila seperti itu, gitu. Dan konsep rumah tangga kita itu kan berjuang bersama. Jadi Asila tahu, iyalah, karena setiap yang kita dapat itu kan boleh berjuang. Jadi nggak boleh ada yang semuanya harus militer, nggak boleh ada yang lemes. Jadi semuanya sama-sama tahu bahwa ini pergi, ada yang diperjuangkan, ada yang dikorbankan, tapi tujuannya untuk sama-sama. Oke, ini sibuk, ini ada yang diperjuangkan, ada yang dikorbankan, tapi hasil untuk sama-sama. Oke, Asila juga berjuang di sekolah dengan mimpinya, capek pasti, ada yang dikorbankan juga, kita jarang ketemu begini begitu kan, tapi hasilnya tujuannya untuk bersama-sama gitu, kita gitu aja sih.